Mendatangi rumah-rumah paranormal yang segera muncul dalam pandangan adalah misterius dan bagai memasuki dunia makhluk halus. Benda-benda mistik bahkan bisa ditemui di setiap tempat sejak pintu pertama rumah. Ada yang sekedar pajangan, tapi lebih banyak yang memiliki aura metafisika. Itu yang membuat rumah mereka penuh dengan suasana tak biasa. Berikut ini 5 rumah paling angker milik paranormal Indonesia versi Ganjil Misteri. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Di urutan pertama, rumah angker paranormal Indonesia ditempati oleh Ki Pranalewu. Meski menjadi paranormal yang memiliki kesan gaul dan anak muda, Ki Pranalewu tetap saja seorang spiritualis yang kental dengan aura mistik. Memasuki rumah yang berada di Depok milik paranormal dengan inisial KPL ini, yang segera terasa adalah tiupan energi gaib yang kuat. Tidak salah, jangan pernah membawa niat buruk ke rumah itu karena di balik pintu utama sudah dipasang raja sakti yang mampu mendeteksi anasir negatif. Raja itu pula yang menurut Ki Prana pernah membuat seorang pencuri kelimpungan tidak bisa pulang karena hanya muter-muter di sekitar rumah untuk kemudian mengaku bersalah. Begitu memasuki rumah, nyaris setiap sudut ditemukan benda-benda tua serta pusaka-pusaka keramat. Dan yang paling menyeramkan, ada ruang khusus bawah tanah yang hanya Ki Prana yang boleh masuk karena merupakan ruang meditasi. Sebuah lift menghubungkan ruang bawah tanah ini dengan lantai di atasnya. Tepat di belakang pintu ini ada rajah ya. Proses mimpi. Jadi ini saya buat lalu saya serahkan pada tukang. Setelah itu dipahatlah jadi konon katanya ya. Ini bisa untuk melindungi keluarga kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ki Prana buka. Saya suka dengan keunikan. Jadi ini ruangan khusus buat saya gonta-ganti baju. Terus kadang juga saya suka ngerenung di sini nih. Nah ini ruang sholat saya sebenarnya sih. Terus kalau misalkan mau nah ini ruang untuk sholat saya, terus untuk belajar. Otomatis juga ya? Otomatis. Suka ada aja kalau misalkan saya udah di dalam sini, itu pasti di sini tuh kayak rame gitu loh. Ini yang sering diganggu justru asisten saya. Ini kan kadang kandang ini suka ngegeser sendiri nih. Ini kandang saya taruh di sini nih. Saya taruh di sini, kadang jendela ini masuk aja. Jendela ini suka terbuka tertutup sendiri. Di posisi kedua, rumah angker paranormal Indonesia datang dari kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur yang sudah mistis. Inilah rumah pertapaan Ki Jogobodo. Berada di sudut perkampungan, rumah itu sesungguhnya sudah bisa terlihat dari kejauhan karena memang menjulang.
Tapi bukan itu yang membuat rumah Ki Joko Bodo terkesan angker. Dari luaran saja kesan itu sudah sangat kuat karena bentuk arsitekturnya yang aneh, penuh keganjilan. Sering disebut sebagai Istana Wong Sinting, rumah ini memang memiliki aura mistik yang kuat. Banyak penangkal gaib yang sengaja dipasang selain berbagai lelembut yang ikut menghuni rumah ini. Di beberapa kamar malah sengaja dibuat hanya untuk dihuni bangsa halus yang seolah bersebelah-sebelahan hidup dengan paranormal kondang itu. Meski mengaku konsepnya tidak terduga, ada beberapa area sakral yang sengaja dibuat oleh Ki Joko Bodo. Misalnya saja keputren atau ruang meditasi yang tidak pernah sepi dari kehadiran makhluk halus. Selain itu, ada goa dalam rumah. Untuk bisa sampai ke goa tersebut harus menuruni sejumlah anak tangga dari lantai 1 rumah Ki Joko Bodo. Bukan sekedar iseng-iseng atau hiasan arsitektur semata. Gua ini disebut Ki Joko Bodo sebagai tempat berpindah dimensi alam atau disebutnya sebagai gua lorong waktu. Nah, Taman Saji ini pohon-pohonan. Itu ada pohon-pohonan dan ini karang. Jadi setiap hari tertentu, saat tertentu, terutama malam Selasa Wage itu, kalau Anda kesini kira-kira jam 2 malam, itu pada lihat putih-putih yang bergelantungan. Ini Taman Sesaji. Para makhluk perempuan itu, perempuan antah berantala, itu sering duduk-duduk di sini Selasa Wage itu. Di dalam rumah ini memang ada guanya, memang ini ada kejadian-kejadian, nanti aku ceritakan di bawah ini. Kita misalnya duduk di sini, duduk ini maknanya meditasi loh. Duduk ini memang harus disiapkan ini tanda seperti ini. Memang harus ada tanda seperti ini karena kalau kita keluar, kalau nggak ada tanda seperti ini jangan keluar di situ. Karena kita akan tersesat. Jadi kita bisa nampak menghilang. Tapi kemudian kita kalau mau muncul lagi di sini harus lihat tanda-tanda ini. Rekor Rumah Angker Paranormal Indonesia di posisi ketiga dipegang oleh Gus Soleh Pati. Ia adalah pelukis mistik yang karya-karyanya seperti memindahkan bentuk-bentuk makhluk halus ke dalam kanvas. Maka lukisan itu yang banyak mendominasi setiap ruangan di rumahnya, termasuk lukisan si Kliwon yang paling angker. Tapi secara keseluruhan, rumah Ki Soleh Pati memang dipenuhi energi gaib, mulai dari ruang tamu hingga ruangan khusus yang dipakai menyimpan tongkat dan tasbih misterius. Soleh Pati juga memiliki lemari rahasia yang mengalirkan banyak cerita misterius. Beberapa benda gaib juga menjadi koleksinya, termasuk kitab-kitab mistik yang diperoleh saat sedang melakukan ritual tertentu, sembari ziarah ke makam-makam waliullah yang kerap dilakukan. Di sini nih. Assalamualaikum. Nah, ini ruangan misterius ya. Hati-hati kalau udah masuk di tempat Gus Soleh. Ini kalau di sini, ini si apa? Kayak ini sosok astral yang memang agak ini ya. Agak apa namanya sih, jahil. Kadang lari ini pendeknya segini nih, kalau berdiri segini nih. Dan dia sering loncat-loncat, makanya ada goyangan-goyangan, dia itu kayak energinya dia merangkak naik kayak gitu, terus naik, tadi goyang kan, kayak goyang kayak gitu. Sering using tuh kan, astagfirullah, masya Allah. Dan ini sosok tadi nih guys, astagfirullah. Di urutan keempat, paranormal pemilik rumah angker ada nama Ki Kusumo.
Puluhan tahun malang melintang sebagai spiritualis ternama, Ki Kusumo mempunyai rumah yang sangat mistis meski berada di kompleks perumahan elit. Di rumah itulah ia menyimpan keris-keris pusaka yang jumlahnya mencapai 500 keris. Semua disimpan di gedung pusaka yang sekaligus berfungsi sebagai perpustakaan khusus. Dari ruangan ini pula sering muncul peristiwa-peristiwa ganjil penuh misteri. Pusaka yang saling beradu energi kadang-kadang bisa dirasakan lewat getaran gaib atau suara-suara misterius. Di rumah yang terlihat unik dengan banyak hiasan mistik itu, Ki Kusumo memiliki satu ruangan privat yang tidak ada satu orang pun boleh masuk. Ia tidak menjelaskan mengapa, tapi inilah ruang yang hanya dirinya boleh membukanya. Di ruang depan ini ada harimau besar yang duduk di sini 24 jam. Ini golok khusus yang kalau ditanya seperti apa sih, ini ada makhluknya. Ya. Jadi kalau kita lihat ruangan ini yang sering ada penampakan. Jadi kalau ada orang yang naik ke atas, mereka sering lihat mungkin benda bergerak atau ada suara-suara nggak jelas seperti itu. Ini tempat saya bermeditasi. Banyak yang lucu-lucu, benda-benda antik di ruangan ini. Saya nempel. Sepertinya nggak dikasih buka pemirsa. Di urutan kelima atau terakhir, rumah angker milik paranormal ditempati Mbah Mijan. Seperti umumnya, rumah praktisi spiritual yang dekat dengan mistik, banyak benda aneh di rumah Mbah Mijan. Misalnya saja pintu lemari yang terbuat dari kayu jati tua. Pintu itu bisa bergerak sendiri pada hari-hari tertentu. Selain lemari misterius, Mbah Mijan mengkoleksi boneka-boneka jailangkung yang sangat mistik. Ada juga beberapa boneka kayu yang tak kalah angker. Dari sana pula sering terdengar suara-suara ganjil yang tidak lumrah terdengar. Tapi yang paling menyeramkan di rumah Mbah Mijan yang angker itu, sering ada ular kobra yang secara misterius datang. Tidak pernah diketahui dari mana, tapi ular kobra yang sangat berbisa itu tiba-tiba saja muncul di depan rumah Mbah Mijan. Awalnya datang satu ekor ular, lalu datang lagi hingga berjumlah 11 kobra. Oke, pemirsa, kita akan coba lihat ruangan-ruangan saya yang menyeramkan seperti apa. Sini. Jadi ini sering bunyi sendiri kayak gini. Gitu. Kalau kita datang ke tempat yang memang angker, kemudian kita membawa boneka ini, biasanya kita merasakan ada getaran. Nah, kalau ini pusaka, ini itu trisula tapi dari fosil bambu. Ini kenang-kenangan dari kakek sih, makanya saya simpan di sini. Itulah 5 rumah angker milik paranormal Indonesia versi ganjil misteri. Rumah paranormal memang terlihat angker, tidak sembarangan orang berani mendekati. Apalagi masuk secara sembarangan, karena rumah-rumah itu sudah dipasangi pagar gaib yang membuat anasir jahat mencelat. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen.
agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.